sama HP iPhone teman-teman tuh masih murah saham BCA. Halo teman-teman investor, balik lagi ke channel YouTube aku Rosalia Adams, dan kali ini aku mau nunjukin cuplikan tanya jawab bersama STIT Muhammadiyah Tanjung Redep. Selamat menyaksikan. Ada juga cerita gini dari tahun ini, sebuah penelitian ya dari majalah SWA. Nantinya teman-teman ini pasti akan mengalami menjadi yang namanya jatuh miskin di hari tuanya. Oh iya, kenapa tuh? Karena kebiasaan itu tadi 80% loh teman-teman, kalian harus mulai sadar nih sejak milenial, harus mulai sadar, jangan sampai saya bagian dari 80%-nya, tapi saya ada bagian dari 20%-nya, bahwa seorang eksekutif muda tetap bisa kaya raya, gitu ya. Kalau soal keinginan, kita bisa lihat, kalau nggak makan di Pondok Pasundan Deriska, daerah mana tuh? Saya ingin banget diajak ke sana ya. Nggak mau makan. Kalau nggak pakai sepatu dari Nike, nggak mau jalan-jalan. Kalau nggak pakai iPhone 12, nggak kelihatan keren, gitu kan? Nah, di sini yang harus teman-teman bisa bedakan gimana kebutuhan dan keinginan. Sebetulnya ini tentang pendapatan dan pengeluaran. Nah, saya tempatkan pendapatan di atas. Coba teman-teman yang saat ini pasti sering yang namanya belanja ya. Belanja, sambil bayangin ya teman-teman, pasti cukup. Tapi ada loh ternyata faktanya pendapatannya cuma sekian, tapi pengeluarannya banyak sekali, mulai dari pendapatan. Nah, penting sekali buat teman-teman mengelola pendapatan dan pengeluaran mulai saat ini untuk diatur supaya tetap positif hasilnya, supaya teman-teman bisa saving lebih banyak. Dulu saya punya temen nih, saya dulu juga kalau dikasih uang orang tua, saya dulu kasih uang mingguan ya, dikasih mingguan, ya udah seminggu udah habis. Jadi saya nggak punya saving, udah seminggu udah habis. Tapi next, teman-teman punya modal 5 juta. Andaikan pendapatan teman-teman itu 10 juta per bulan. Kalau teman-teman belikan emas, ini dari tahun 2008 ke tahun 2018. Ini tabel perhitungan sebelum adanya pandemi ya teman-teman. Nah, pandemi ini sangat berefek sekali bagi beberapa sektor perdagangan, tapi ada juga beberapa sektor perdagangan yang diuntungkan karena adanya pandemi. Jadi kita harus bisa lihat dari sisi positifnya ya. Nah, kita lihat emas. Ada emas, deposito, obligasi, dan juga saham. Sini kebandingkan dengan emas dan juga saham. Di mana emas dalam 10 tahun, dia mengalami perkembangan 54% dari modal teman-teman 10 juta. Sedangkan saham pada saat itu di tahun 2008 sampai 2018 itu mencapai, semua karena ada naik turunnya ya teman-teman, di tahun 2009 semua emas dan juga saham juga keuntungan yang ini adalah aplikasi NeoHodge, di mana kita tahu nih keuntungan jual beli yang saham yang sudah terjadi, yang sudah kita lakukan gitu ya. Oke, ini beberapa saham yang ditransaksikan dalam jangka pendek. Di sini range-nya dari tanggal 1 Januari sampai 30 Juni. Jadi sekitar 6 bulan ya. Oke, kita lanjut ke keuntungan yang kedua. Ini namanya dimana satu lot itu sama dengan 100 lembar saham ya teman-teman. Fee belinya 0,15%. Jadi total modal yang harus teman-teman keluarkan 2.391. Sama HP iPhone teman-teman tuh masih murah saham BCA. Iya kan? Sadar nggak? Oh iya ya. Itu selalu meningkat gitu ya. Sebagai perempuan, dianya teman-teman di sini mungkin nggak semua perempuan ya, tapi sebagai perempuan yang sadar finansial dan cerdas finansial, tentunya saya juga mau untuk terus-terus untung ke depannya gitu ya. Kalau untuk saat ini, untuk teman-teman saran aja, teman-teman masuk ke sektor finance gitu, karena finance masih sangat menarik. Kapan sih kita nggak butuh duit gitu kan? Butuh duit gitu kan, pasti akan transaksi via m-banking. Jadi sektor finance ini masih sangat akan terus berkembang, apalagi adanya dengan tadi saya bilang m-banking. Semua bank sekarang akan masuk mobile banking. Jadi buat teman-teman
selain kita ngomongin mahar ya, ini tips buat teman-teman yang mau bekerja di perbankan, tolong di pembelajaran lebih lanjut karena ada beberapa bagian dari perbankan yang nanti tidak akan dibutuhkan lagi. Jadi kalau teman-teman mau kerja di perbankan, tolong skillnya diasah. Karena nanti nggak semua orang kita butuh yang namanya teller, customer service, nanti itu akan by robot. Jadi kalau teman-teman hanya skillnya biasa-biasa aja tapi mau kerja di bank, tolong skillnya diasah supaya teman-teman nanti bisa bekerja di level yang lebih dari sekedar yang bisa digantikan oleh para robot. Waduh, saya nggak tahu ya itu real atau tidak, tapi yang harus teman-teman cari tahu adalah ini salah satu tips ya, setiap grup itu kan pasti ada adminnya teman-teman, gitu ya. Nah, ketika teman-teman tahu itu adminnya siapa, teman-teman pasti harus pastikan admin tersebut berlisensi atau bersertifikasi untuk bisa menyampaikan saran-saran saham apa yang harus dibeli, gitu. Karena untuk memberikan rekomendasi seperti itu secara pasar modal ya, itu harus memiliki lisensi minimal wakil perantara perdagangan efek (WPPE). Jadi tidak sembarang orang boleh men-share seperti itu. Bisa sih bisa, tapi untuk keakurasinya gitu kan, itu ya untuk pertanggungjawabannya tetap teman-teman harus cari tahu itu grupnya benar-benar dari individu yang kompeten atau tidak gitu. Jadi jangan asal masuk grup. Itu adalah salah satu tadi kalau teman-teman mau berinvestasi saham, cari grup yang memang kompeten gitu dan bisa dipertanggungjawabkan ilmunya. Teman-teman bisa follow Instagramnya Investaksi supaya teman-teman tahu informasi-informasi saham apa itu Instagram yang di bawah naungan saya gitu ya, Investaksi ya teman-teman gitu. Ya, terima kasih Mbak Eni. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi supaya kalian gak ketinggalan episode-episode baru di channel aku.